Tiga Broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bauan Ya. terus. Mari mangan Ben nih. semangatan. Ya, sahabat KR53 Broadcast, nah sekalian pada siang hari ini cuaca di Jombang dengan suhu yang cukup panas. Iya, kayak atiku Nur. Aduh, kayaknya perlu ngadem dulu ini pakai es kopi ya. Ya, pada hari ini tepatnya di hari Kamis kalender yang ke-6 ya di bulan Januari 2022. Kembali kita hadir menemani Sobat KR untuk ngobrol seputar isu-isu saat ini ya, baik yang ada di Jombang ataupun yang ada di luar sana ya. Nah, Ana sapa dulu Sobat Ana yang sudah ada di sini. Ada Mbak Nina Ruria. Depannya apa sih Mbak, lupa? Ruth. Ruth. Oh. Ruce. Ruria. Ini masih ada Naomi. nggak ada saudara jauh dari Gak ngerti deh, Naomi, Naomi. nenek Naomi. Gak ngerti deh. Sengkok butuh belajar di Sengkok. Itu belajar Alkitab. Selamat siang Mbak Nina. Selamat siang. Kabarnya baik, sehat? Kabar baik. Alhamdulillah sehat ya. Nah, yang sebelah Aku kanan. baik Nur. Ana. Kamu selalu Puji hot Tuhan. ya. Iya. Panas maksudnya. Panas pokoknya. Ya, panas sekali pada siang hari ini. Seperti yang akan kita obrolkan kali ini, lumayan isunya lumayan hot. Iya. Lumayan seksi. Lumayan seksi. Dan sudah banyak dibincangkan karena hampir kayaknya hampir tiap saat kasus demi kasus semakin banyak yang terungkap. Seperti tema kita hari ini yaitu institusi agama dan kekerasan seksual. Nah, kalau kita lihat ini ya, beberapa tahun terakhir ya banyak sekali terungkap. Nggak usah jauh-jauh dulu, di Jombang saja ya. Iya. Misalnya ada kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan atau pencabulan ya yang terjadi di pondok Pondok pesantren. Sidikia, iya. Oh, disebutkan langsung ya. Oh iya. Oh, boleh ya. Yang ada di pelosok, kemudian juga ada pondok pesantren yang ada di Gudo. Iya. Itu menjadi satu Fenomena. Bukan ya bisa fenomena, tapi satu lecutan, kalau kita tidur tiba-tiba kita terbangun gitu. Ada ini ternyata. Oh, ternyata di institusi agama yang kita anggap itu tempat kebenaran, maha kebaikan, ternyata ada juga ya. Ada setan yang berani ke sana ya ternyata. Oh iya, itu justru itu institusi agama itu tempat paling nyaman bagi dalam tanda petik setan itu untuk tidak bisa terdeteksi gitu kan. Oh, aman ya, zona aman di sana. Iya, zona aman. Karena tameng agama itu ya. Tapi ternyata nggak hanya di Komunitas Islam ya. komunitas Islam atau Iya. masyarakat agama Islam, tapi di agama Kristen juga ada ya. Misalnya ada kasus yang ada di mana tuh, lupa nih. Di dekat-dekat sini aja. Ya, Mojowarno itu. Mojowarno ada ya. Di Mojowarno Ya. ada Hendra, dia pemimpin persekutuan doa ya. Lalu dia melakukan praktek pencabulan kepada satu. Yang kedeteksi satu, tapi banyak kayaknya juga ya. Ya, pakai nama Tuhan terus kemudian dia melakukan praktek kejahatan dan juga kekerasan seksual kayak gitu. Iya. Kasihan Tuhan itu dibawa-bawa itu kan. Atau tidak diperalat ini, benar nggak sih? Berani sekali kita yang awam yang nggak tahu agama juga berani loh ya. Nah, kalau kita lihat fenomena ini, kenapa? Kalau tadi Aan sudah menyinggung sedikit ya, karena di sana zona aman. Kenapa sih itu menjadi zona aman untuk para tokoh agama atau oknum ya tokoh agama untuk melakukan kekerasan seksual? Karena memang beragama yang diajarkan itu kan harus takut sama Tuhan. Nah, karena Tuhan itu tidak bisa di WA, Tuhan tidak bisa dikonfirmasi, Tuhan tidak bisa di email, Tidak bisa di Zoom. tidak bisa di Zoom, maka yang paling berperan untuk dianggap sebagai representasi sebagai Tuhan itu adalah tokoh agama. Tokoh agama di dalam institusi keagamaan itu. Jadi itu sangat sering gitu kan, tidak hanya soal kekerasan seksual, misalkan korupsi, melakukan praktek nista yang lain, itu selalu mengatasnamakan
agama menyuruh kita seperti ini, agama menyuruh kita seperti ini, kayak gitu. Sehingga apa? Sehingga sebenarnya mungkin apa namanya, Tuhan sendiri yang memilih untuk dalam tanda petik diam, sehingga wujudnya itu kemudian direpresentasikan oleh apa, semacam kayak di hijack gitu ya Nur ya, semacam kayak di kudeta, atau kemudian kayak oleh tokoh agama ini untuk mengatakan apa, bahwa ya ini atas nama Tuhan. Misalkan kasus yang aku tahu, misalkan yang rame itu Beki ya, yang di Peloso itu kan. Bagaimana yang aku dengar itu adalah bahwa ketika ia melakukan praktek dalam tanda petik dugaan praktek kekerasan seksual itu, dia juga menggunakan sesuatu yang isu yang divine. Misalkan begini, aku misalkan bahwa apa yang ia lakukan dengan cara melakukan quote unquote penyetubuhan itu, dugaan penyetubuhan itu adalah bagian dari keinginan Tuhan, bagaimana bagian untuk penyembuhan dan lain ilmu transfer dan lain sebagainya, sesuatu yang sebenarnya tidak masuk akal juga, tetapi karena kita dididik untuk takut sama Tuhan, lalu betapa oknum yang tadi aku sebutkan itu betapa sangat meyakinkannya. Iya, itu juga yang dilakukan oleh misalkan Hendra yang kemarin itu kan, dia mengatakan bahwa ya dengan cara ini itu kan kabarnya yang menjadi korban kekerasan seksual itu kan anak yang kurang beruntung atau difabel. Oh, anak difabel. Anak difabel, dan itu adalah bagian dari, jadi praktek kekerasan seksual itu adalah bagian dari medical treatment ya, non medical treatment kayak gitu kan. Gitu ya. Iya, non medical treatment. Kedoknya gitu. Iya, misalnya gitu-gitu kayak gitu. Modusnya kayak gitu. Dan ya karena para jemaatnya itu menjadi sangat terobsesi dengan kebenaran yang ia sampaikan, maka ia dengan mudah contoh kayak di Ngoro gitu kan, Ngoro misalkan suruh mijeti, lalu habis sholat subuh habis sholat hajat dan lain sebagainya, kemudian praktek kekerasan seksual itu terjadi kayak gitu. Nggak tahu, mungkin Nina juga punya punya cerita bagaimana praktek seperti itu kayak gitu. Ya, kalau tadi Aan sudah cerita dari apa namanya kemarin katanya dari fraksi Islam. Ya, dari fraksi Islam. Sekarang dari fraksi Kristen. teman-teman Kristen ya. Ya. Memang kalau kita lihat tokoh agama itu semacam tokoh yang disakralkan, tokoh yang tidak pernah salah kayaknya gitu ya Mbak. Bahkan dikultuskan. Kadang-kadang. Itu apa, disucikan gitu ya? Kemungkinan kultus tahu ya, semacam dipuja, iya, dipuja-puja gitu, dipuja seolah-olah dia itu memang beneran representasi Tuhan gitu loh, dalam terutama dalam lingkup gereja itu tadi ya, gitu ya, sama seperti yang terjadi belakangan ini yang aku bener-bener tahu gitu loh. Gimana Mbak ceritanya? Menarik ini paling supaya kita tahu ya. Nah, ya ceritanya sudah sempat viral ya. Sudah sempat ku tulis ya di Facebook, dan entah itu viral atau enggak, yang penting aku sudah mencoba menuliskannya. Ya, yang belum tahu silakan dicek di FB-nya Mbak Rutnina Ruya supaya tahu detailnya. Ya, di situ aku tuliskan detail mulai dari awal kronologi pertama sampai terakhir seperti bagaimana korban pada akhirnya gitu. Akhirnya korban kan memilih untuk diam. Korban memilih diam, korban memilih mengampuni si pelaku. Nah, itu yang agak menyesakkan ya di dada terutama ya, di dadaku. Di dadaku ada sesak di dadaku. Rasanya sesak banget, apa ya? Kayak ya memang sih mengampuni sih memang harus mengampuni ya. Kalau dalam ajaran kami memang seperti itu. Memaafkan. Kalau kamu disakiti ya sudah ampuni. Tapi kalau disakiti seperti ini, ya tetap harus ada proses hukum di dunia ya. Karena dunia sama dunia sini, sama dunia sono itu sudah berbeda. Jadi meskipun si korban ini digelontor pakai ayat apapun ya tentang pengampunan, tentang kasih, tapi kalau kejadian seperti ini dibiarkan atau quote unquote sengaja dibiarkan, nanti pasti akan ada. Berulang lagi. Pasti akan ada ya, akan ada
pendeta X selanjutnya, entah korbannya siapa. Itu yang sebenarnya Iya, harus ini dicegah. aku bertanya-tanya ya, kadang lingkungan pelaku kalau pondok ya pondok atau kependetaan atau Gereja. keuskupan ya gereja, terkadang mereka tahu ya kejadian itu, Iya. tapi why they choose to silent? Kenapa Iya. mereka memilih untuk diam? Ya Nggak ada kan? apa itu? Ya mungkin karena tali rafia tali sepatu itu. Sesama mafia harus bersatu. Ini ngomong soal aib ya Nur ya. Aib itu kan kalau dalam doktrinnya itu kan Harus ditutupi. harus ditutupi. Aib itu harus ditutupi. Rasa malu itu tidak boleh diumbar. Itu sebabnya ketika para tokoh agama itu melihat institusi agamanya itu terkena noda kekerasan seksual yang dilakukan oleh beberapa orang yang ada di dalamnya, maka mereka seperti bingung. Iki tak buka, tak tutup. Iya. Kayak gitu. Nek tak buka berarti aku rak seperti mbolongi kapal. Kapal ini kok iso kerem. Itu bayangannya kan. Bayangannya kayak gitu. Padahal justru kalau itu ditutup maka praktek itu kapal itu akan mungkin dia akan seperti terlihat tidak kerem tapi sebenarnya Di bawahnya sudah bolong-bolong. iya keropos seperti itu. Dan aku merasa bahwa sesungguhnya publik ini bukan hanya soal institusi keagamaan ya, ini ngomong soal pertanggungjawaban. Gak bisa kamu itu orang yang dipilih sama Tuhan dalam tanda petik ya, kemudian kamu tiba-tiba punya sikap yang seperti itu. Harusnya ya kamu minta maaf. Tadi kan Nina tadi kan ngomong kan disuruh pengampunan dan lain sebagainya. Aku mau ngomong ini korbannya disuruh ngampuni tapi pelakunya udah minta maaf belum. Nah itu dia. Pelakunya kan nggak pernah minta maaf. Ya. Nggak merasa bersalah. Nggak merasa Nggak bersalah. pernah berasa. Jangankan mengharap, Nggak merasa jangankan bersalah. minta maaf. Dipanggil polisi aja nggak mau datang ke Polda kok. Terlalu ini ya. Sudah salah tapi Iya, ngotot. Ngeyel. Ngeyel. Iya kayak gitu. Iya, seperti memang ini ya kayak mungkin ketika pelaku misalnya tokoh agama, seorang kiai atau seorang pendeta, istrinya itu seringkali mereka tahu, tapi mereka memilih diam. Itu tadi ya salah satunya melindungi citra. Iya, melindungi nggak Mungkin tahu satu ya, satu Ah. mungkin melindungi citra. Yang pertama itu pasti. Yang kedua mungkin melindungi ada unsur apa ya? Finansialnya mungkin. Oh iya. mohon maaf. Tapi itu pasti sudah apa ya? Yang paling jelas sih di situ sih melindungi itu. Karena dari mana lagi sumber pendapatannya kalau nggak dari situ? Jadi citra dan resource. Iya, politik ekonomi itu. Ujungnya kan soal politik ekonomi kan. Jadi Mungkin tambah komplit. ya ini. terlalu belak-belakan kali ya. Sekarang bayangkan kalau misalkan dia minta maaf, jemaatnya nggak ada, kalau di beberapa gereja itu kan sumber pendanaannya kan nggak kayak di Islam. Ya, di Islam kan APBD, APBN, biasanya kan kayak gitu. Tapi kalau di gereja itu kan sumber utamanya barangkali adalah crowdfunding dari internal itu ya, fundraising di internal itu. Ada perpuluhan, ada apa lagi nih? Kolektor, ada Kayaknya lebih sistematis ya. Iya. Apa namanya resource kalau di gereja gitu ya. Iya, Jadi apa namanya urunannya itu kan kuat di situ. Nah bayangkan kalau misalkan ada seorang tokoh agama, jemaatnya 400, lalu dia melakukan praktek kekerasan, lalu dipublikasi, kemudian kan kamu bisa bayangkan hilang semua. hilang itu. semuanya. Sumber Kalau daya hilang sumber semuanya daya. kan ya akhirnya apa namanya religious business itu kan ya. Oh aku pengajar religion, jadi aku ya agak sah ngomong kayak. Semakin nambah komplit itu ya kayaknya. Tapi nggak tahu di agama selain Islam dan Kristen ada nggak pernah dengar kasus kekerasan seksual? Pasti ya, menurutku ada gitu. Cuman karena mereka minoritas. Iya, jadi kurang. Tapi nggak tahu aku Kurang Buddha, tereks. Konghucu, nggak tahu. Tapi ya lagi-lagi mungkin karena praktek kekerasan seksual itu kan ini kan kita dengar tapi susah untuk dibuktikan kayak gitu-gitu kan.
misalkan kasusnya yang yang diceritakan Nina gitu kan, itu kan kalau nggak banyak yang ngomong kan kita nggak tahu. Iya, memang benar. Nggak banyak yang tahu. Apalagi kasusnya lama ya. Lama Iya. kayak Sudah gitu. lama. Kayak gitu. Aku nggak tahu gimana kalau ada orang tokoh agama yang udah kayak gitu tuh sikapnya harus kayak apa gitu. Nah, itu. Iya. Nina sendiri, Sikap Pak. jemaat ya. Iya, harusnya karena, kayak apa ya? setelah tahu Har- ini toko panutanku, toko agamaku ini melakukan hal yang tidak seharusnya, yang Kekerasan seksual. Iya. kekerasan seksual misalnya. Nah, gimana sih sikap misalnya Mbak Nina sebagai jemaat? Ini kalau menurut pengalamanku Iya, pribadi iya. dulu ya. Aku dulu sih awalnya nggak percaya, rasanya nggak percaya. Bahkan sempet mungkin, gitu denial, ya nggak mungkin lah. Aku sampai beberapa hari nggak bisa tidur loh itu. Ada 2-3 hari nggak bisa tidur. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Akhirnya ketika aku sudah bisa menerima semua itu, sudah bisa menerima fakta itu ya. Akhirnya aku cari apa namanya, konfirmasi sana sini. Cari fakta. Iya. Investigasi. Tracking, mulai tracking. Nah, setelah terkumpul semua, ya betapa kecewanya saya ya. Ternyata itu benar. Ternyata memang ya seperti itulah faktanya. Nah, sayangnya sikap yang aku ambil, langkah yang aku ambil itu nggak semua setuju gitu loh. Apapun sebenarnya ya, apapun yang terjadi di dalam gereja itu, kalau memang kejahatan, ya sudah, kejahatan adalah kejahatan. Jangan sembunyikan kejahatan. Kita menyembunyikan kejahatan, dengan sengaja nutupi kejahatan, sama saja kita mendukung kejahatan itu. Nah, betapa jahatnya kita kalau kita dukung praktik seperti itu. Sepeda-peda itu pakai melompat, akhirnya jatuh juga. Jatuh juga ya. Iya. Pendetanya jawab ini, pendeta juga manusia. Punya nafsu. Iya, makanya kalau meskipun mau ditutup-tutupi seperti apa ya, namanya bangkai, Pasti akan tercium pasti juga. kecium gitu. Entah kapan ininya, keciumnya ke orang-orang kapan nggak tahu. Kalau Tapi sebagai akhirnya- ini pilihan apa? Pilihan hati Mbak Nina misalnya sebagai jemaat ketika tahu pendetaku melakukan kekerasan seksual. Kalau aku ya, Apa yang dilakukan? yang harus aku lakukan. Yang Apakah pertama aku masih akan bersuara. mendengarkan ceramah-ceramahnya? Aku mungkin masih mendengarkan ya, tapi tak saring. Tak sesuai. Akhirnya ini aku compare apa yang dia ucapkan ketika dia di mimbar dengan apa yang dia cross check kerjakan ya. sehari-hari gitu. Kalau memang sesuai, oke, aku ikutin. Kalau memang nggak sesuai, aku nggak akan ikutin. Ya, aku punya hikmat sendiri. Yes. Ada hikmah di balik apa ini? Di balik rempeyek. Sampai ingat kemarin itu Mbak Nina bilang Remah-remah rengginang di pojokan kaleng kongkuan. Aku mau apa gitu. Kalau Anda sendiri gimana nih? Sebaiknya bagaimana sih kita menyikapi? Seringkali orang, iya itu tahu kekerasan, oke kita menolak, tapi kadang apa yang bisa kita lakukan untuk melawan atau apa yang seharusnya kita lakukan? Ada satu doktrin ya Nur, kalau di pesantren itu atau ini hadis atau apa kan ada gini, man ro'a mungkaron fal yughayyir biyadi fa illam yastati fal yughayyir bilisani fa illam yastati fa biqalbi fa huwa ataful iman. Translate dulu. Apa? Ditranslate dulu. Gus Oh, orang. Gini, Intinya. man ro'a mungkaron begini, kalau ada di antara barang siapa di antara kamu yang melihat praktek kemungkaran, fal yughayyir biyadi, maka kamu harus mengubahnya dengan kekuasaanmu. Kayak gitu, dengan kekuasaan kamu. Jadi misalkan kalau di depan itu ada orang dicopet gitu kan, ya kamu nggak bisa diam. Kamu harus bertindak. Kamu harus bertindak lah. Aku nggak iso ngapa-ngapain. Iso ngopo? Nah, iso Paling ngopo misalkan memfoto dan kemudian memviralkan, then you have to do that. Kayak gitu. Nah, fa'ilam yastati. Tetapi kalau kamu udah nggak mampu, ya fabilisani. Ambil cocot teman. Ambil omongan. Aja. Gitu kan. Kudune kan dicekel. Dicekel gitu. Tapi berhubung misalnya kamu gitu kan, dadakno wedi ngono kan. Ya kamu minimal maling. Iya, ngono iku. Mencuri atau pemerkosa. Yang liane sing iku melu. Iya, kayak gitu. Nah, nek
tidak sanggup tidak melakukan sanggup dengan lisan, ya fabiqalbi, maka kutuklah itu dengan hatimu. Dan Misal ngene lho, miswa ngono lho, miswa ngene. Mesti haji ngono kan. Gaplek iku koyo ngene iku. Itu wajib bahwa taful iman. Mengutuk dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Beginilah cahaya Islami. Tapi menurutku gitu sih Nur. Makanya kan kita mau memilih apa kayak gitu. Tapi we don't have any option to remain silent, nggak bisa. Kita harus ngomong, kita apapun harus risikonya ya. Iya, apapun risikonya. Kalau kabeh semuanya ngomong kan, nggak ngomong kan, diem aja kan ya. Iya. Seringkali persoalannya gini ketika dalam lingkungan institusi agama itu ya, misalnya taruhlah santri atau pengurus pondok atau pengurus gereja, seringkali mereka dari sisi relasi itu sudah lemah, relasi kuasanya sudah nggak sama kan dengan pelaku. Nah itu seringkali kan ya sungkan, ya wedi untuk melakukan penolakan atau bahkan mau melaporkan kejadian-kejadian misalnya kayak kekerasan seksual. Iya. Itu kan biasanya permisif ya, nggak tahu Nina nanti bisa nambahkan. Iya. Biasanya orang-orang itu permisif ya, artinya laki-laki ini kan orang itu kalau aibnya dibuka kan membuat orang nggak nyaman. Yeah. Dan nggak nyaman, dan biasanya ketidaknyamanan itu merantak loh. Wis gak usah diomong no, nggak enak kabeh dan lain sebagainya. Sehingga itu membuat orang itu tidak nyaman, dan itu memang cukup berat ya, itu cukup berat gitu. Dan aku juga bisa memahami kalau banyak orang yang memilih misalkan di banyak tempat, misalkan santri-santri memilih untuk tidak ngomong. Kalau misalnya kita yang di luar kan lebih takut beban iya. Ya kan, misalnya kita keluar kita nggak ada secara institusi, nggak ada di situ gitu kan, kita lebih enak keluarnya. Tapi mereka yang ada di institusi situ belum sampai keluar paling harus dihakimi di dalam kan. Iya. Makanya penting-pentingnya bagi kita untuk nggak tahu ya, tapi sekolahan atau sistem pendidikan itu harus juga mendidik anak-anaknya supaya ngerti bagaimana cara untuk menyuarakan ini tanpa harus put themselves into dangers gitu ya. Gitu kan. Jadi ya apa? Cara yang smooth. Caranya smooth kayak gitu. Kayak gitu. Tapi ya memang kita harus harus mendidik anak-anak kita, society kita itu untuk berani berkata yang benar. Ketika ya berat sih, nggak tahu mungkin Nina juga bisa menambahkan. Gimana Mbak Nina? Selain sudah di remove dari grup sebagai impact karena bersuara, apa sih yang mungkin dialami ya? Mungkin ada teman Mbak Nina yang juga mencoba menyuarakan. Iya. Apakah mungkin didatangi oleh keluarga dari si pelaku atau apa, gimana Mbak Nina? Enggak, sejauh ini belum ada, belum sampai ke situ gitu. Tapi siap-siap ini Mbak Nina kalau didatangi. Insya Allah. Siapkan kamera di pojok-pojok. Gitu kan, yo. Sedia payung dulu ya. Sedia payung sebelum bujana. Sebenarnya kalau memang ini ya terlalu apa yang kuhadapi sekarang, yang kuhadapi sama teman-teman sekarang itu terlalu terlalu pelik gitu ya. Iya. Itu. Jadi aku tuh kadang-kadang sampai rasanya berat gitu loh. Aku sempet sih cerita-cerita sama Gusan apa sih yang sebenarnya aku rasakan itu. Nah, untuk kedepannya kalau apapun yang mereka akan lakukan gitu ya untuk nyerang balik dalam tanda kutip, kalau mereka mau nyerang balik ya enggak apa-apa, kami akan menghadapi gitu. Apapun lah, apapun lah. Tapi aku yakin sih sebenarnya apa sih motivasiku melakukan ini? Menyuarakan. Iya, menyuarakan ini. Kalau misalnya aku ditanya, kenapa sih kamu capek-capek gini, buang-buang energi, buang-buang terutama energi ya. Psikologis juga ya. Apa sih yang motivasimu sampai kayak gini? Toh si korban juga enggak mau kamu bela. Enggak, aku enggak sungguhan.
ya nggak mau loh kamu bela, ngapain kamu susah-susah capek-capek gitu. Sebenarnya aku nggak belain korban sih. Aku nggak belain korban, aku juga nggak bela kebenaran, aku nggak bela Tuhan. Siapa aku ya? Siapa Tuhan aku tidak mau bela? berbela. Nah makanya itu aku nggak bela siapapun. Aku cuma mau justice. Yes, keadilan ya. Aku cuma mau keadilan. Karena kalau ini terus-terusan ditutup, ya itu tadi akhirnya permisif itu ya kesannya. Iya. Iya sama aja kita mengizinkan ini hal yang sama terjadi lagi Akan di lain berulang hari. lagi. Iya. Jadi itu jangan sampai lah. Ada banyak anak kecil, anak-anak sekolah minggu terutama ya, anak-anak sekolah minggu, anak-anak kaum muda yang harus kami lindungi, bukan kami ya, yang harus sama-sama kita lindungi gitu. Itu sih. Sejauh ini ada nggak sih An sebenarnya kalau dari Islam sendiri ada nggak yang mengajarkan anak-anak untuk aware pada dirinya, misalnya untuk ketubuhannya, memahami kalau tidak boleh ada batasan-batasan misalnya. Kalau siapapun itu seringkali kan anak-anak di apa ya di dogma kalau pada yang harus tua kamu harus tunduk harus nurut. Aku nggak tahu ya, tapi doktrin umumnya itu kan cara perlindungannya kan menggunakan gaya negatif. Gaya negatif itu begini. Gimana? Supaya kamu selamat dari terkaman mata, fantasi anak laki-laki, maka you have to cover all your body. Itu menurutku perlindungan secara positif negatif. Caranya cara negatif. Jadi cara negatif itu begini, supaya kamu itu nggak digoda sama orang, maka kamu tidak boleh tidak boleh pakai parfum, tidak boleh tampil seksi, tidak boleh. Itu kan negatif. Cara negatif. Tapi tidak sadar. Tapi itu seringkali tidak sadar. Jadi cara negatif itu adalah dengan meletakkan bahwa tubuh perempuan itu adalah sumber dosa. Itu. Nah, aku belum pernah stigma gitu ya. Iya, terstigma dengan tubuhnya. Jadi tubuhmu ini sumber dosa, itu sebenarnya harus kamu tutupin. Kecantikanmu itu tidak boleh dirayakan, keseksianmu tidak boleh dirayakan, sebab kalau dirayakan nanti akan mengundang para musang-musang kayak gitu. Nah, aku belum, itu pada titik tertentu, bukan pada titik tertentu, itu berpotensi besar untuk membuat perempuan itu menjadi minder. Ya, perempuan itu menjadi tidak confident dengan dirinya sendiri. Nah, aku belum pernah melihat sesuatu yang positif. Misalkan kalau kamu punya hidung yang mancung, ya kamu harus merayakan itu. Kalau kamu punya misalkan bagian tubuh yang menurutmu seksi, you have to be grateful. Kamu harus mensyukuri itu dengan cara apa? Ya tidak malu dengan tubuhmu. Plus kamu juga ngerti bahwa tubuhmu ada banyak hal dalam tubuhmu yang bersifat private, yang pada pada titik ini kemudian kamu tidak bisa, kamu harus selektif untuk membiarkan orang lain melakukan menyentuh dan lain sebagainya. Dan yang paling penting, aku juga belum pernah aku melihat misalkan di pesantren itu diajarkan tentang early warning system sexual violence. Menarik gitu. Early warning system sexual violence. Maksudnya begini, misalkan ke anakku, aku ngajari ke anakku Cecil misalkan. Kalau kamu ada guru-guru yang modelnya modus kayak gini, kayak gitu, catat, kemudian rekam dan lain sebagainya, lalu kirimkan ke A, B, C, D, F, G, kayak gitu. Aku dulu sudah pernah ngomong ke Bu Munjidah, ke Nyono, ketika kasus kekerasan seksual terutama di lingkungan pendidikan ya, termasuk pesantren juga itu merebak itu. Kalian itu nggak bisa tak bikin kurikulum yang early warning system, gimana ngajari anak-anak yang perempuan, terutama iya perempuan kayak gitu, gimana cara deteksinya kayak apa, yang laki-laki seperti apa, caranya supaya ia respect kepada ketubuhan. Kan yang laki-laki juga tidak pernah diajari bagaimana respect pada itu tubuh. dia. Kenapa seringkali ketika ada kasus kekerasan seksual ini selalu yang menjadi korban ini sudah jadi korban seringkali disalahkan. Oh karena bajumu terlalu seksi, terlalu terbuka. Nah, ada nggak sih ajaran untuk yang ini yang kelompok laki-laki ya yang saat ini memang itu lebih banyak menjadi pelaku kan? Ada sih. Ya menurutku ada, misalkan bahwa kewajiban untuk menahan pandangan di dalam Al-Quran itu
ya tidak hanya untuk perempuan saja, tapi laki-laki juga diminta untuk menahan pandangannya juga, apa namanya, basor ya, pandangannya juga. Kalau misalkan kita melihat sesuatu yang kira-kira apa namanya, membuat kita menjadi tidak mampu mengekang birahi kita, maka restrain atau di apa ya, kita harus menunduk. Bukan malah melarang objek itu. Ya itu sering yang terjadi itu kan Pak. Kita nggak menunduk tapi itu dia harus ditutupi, keliru. Aku pernah loh ada pengalaman kayak gitu. Gimana Mbak Dina? Waktu nggak, maksudnya ada kan orang-orang yang ekstrim banget gitu. Nah waktu itu aku ada di salah satu objek wisata gitu ya, di Batu. Karena aku tuh nyaman pakai celana pendek gitu. Iya. Mau kemana-mana pokoknya nyaman pakai celana pendek, celana pendekan gitu. Nah satu ketika di situ karena lagi rame ya, ada bapak-bapak gitu. Kan aku ngelewati dia gitu. Dia bilang gini, astagfirullahaladzim. Dia ngomong kayak gitu. Dalam hati aku mulai nggak nyaman. Tak lihat, ketika tak lihat dia ngomong kayak gitu, tapi lihat pahaku. Astagfirullahaladzim. Berarti sudah gugur. Maksudmu apa sih? Saya sudah minta pengampunan terlebih dahulu sebelum melihat gitu kan. Sebelum menikmati. Nah itu apa ya? Itu termasuk sexual violence nggak? Aku nggak nyaman karena melihat dengan cara menelanjangi itu kan nggak harus kamu menelanjangi secara fisik, menelanjangi dengan mata itu kan sebenarnya sudah masuk seksual ini ya, seksual abuses. Harus tanya Cecil kalau yang ini. Ada catcalling, aku juga belajar gitu. Catcalling. Di sweet, oh ya. Memang ada sih. Ya, aku sih melihatnya mereka itu kan takjub dengan apa ya. Kadang-kadang orang takjub itu kan kadang-kadang bisa smart, bisa bodoh gitu kan. Anggap saja yang kayak gitu tuh lagi bodoh. Jadi dia itu takjub tapi they don't know how to express apa namanya properly gitu, sehingga yang muncul itu ya sambil melihat astagfirullahaladzim kayak gitu. Harusnya kan kayak gitu, harusnya kan ya apa ya, nggak usah dilihat gitu aja. Misalnya Yahudi itu kan begitu, orang Yahudi laki-lakinya itu kan kalau yang ajaran klasik itu kan ditutup kan matanya, kalau dia keluar rumah gitu kan ininya ditutup orang Yahudi. Semua cowok cewek? Bagi bukan yang laki-laki. Oh justru yang laki-laki. Yang laki-laki. Aku baru tahu sih. Yang laki-laki. Gitu ya. Iya. Itu di ajaran klasik Yahudi kan begitu, ditutup. Apa namanya? Yang laki-lakinya ditutup, matanya ditutup. Jadi ya dia apa menahan pandangan kayak gitu. Sampai segitunya. Prinsip dalam demokrasi itu kan begini ya. Ya kalau kamu nggak nyaman ketika orang lain menggunakan haknya, jangan larang orang itu. Tapi kamu aja yang harus tahu diri. Tapi sekarang kan enggak. Misalnya waktu itu ya kamu sempat renang ada. Oh iya. Renang pakai baju dress seksi, ada ibu-ibu yang Islami. Terusir karena terlalu seksi ya. Hampir sama berarti ya. Ini loh yang terjadi. Seringkali iman mereka yang tergoda, tapi objeknya yang harus ini menyalahkan. Seolah-olah menyalahkan orang lain. Soalnya tahu nggak sih? Tapi ketimbang aku marah kayak gitu, aku mengatakan bahwa ada dua orang yang ketika takjub, ketika orang takjub itu, orang itu akan berperilaku salah satu dari dua gitu kan. Yang pertama? Ya bodoh itu tadi itu kan larang gitu. Artinya takjub itu kan ya cukup Mbak, cukup, tapi ini di sami mawon. Kayak gitu ya, mungkin mereka kan harus belajar juga ya, menahan. Maksudnya sebenarnya belajar melihat kan tidak ada masalah ya, kita takjub pada sesuatu, tetapi then don't do continue tuh ini tadi. Ya jangan norak lah menurutku kayak gitu. Aku kan gini aja kan, aku itu kan ngajar di Ciputra. Di Ciputra itu kan orang itu kan modis itu ya, pakai tank top, kemudian itulah buka aurat semua gitu. Oh iyalah itu. Dan kamu tahu kan di sana itu zero sexual violence. Artinya begini, artinya kalau kita mengasumsikan bahwa semakin perempuan terbuka dan semakin banyak praktek kekerasan seksual, enggak juga. Salah juga ya Enggak pendapat juga. itu. Enggak juga.
Misalkan ya jelek-jelekan ya. Nggak tahu apakah komparasiku ini oke tapi lihatlah institusi-institusi pendidikan yang dalam tanda petik itu menerapkan policy pakaian yang sangat ketat, IAIN, UIN. Tapi kan yang kena persoalan kekerasan seksual kan ya, misalkan ya di UIN Malang, aku pernah mendengar, Tulungagung, lalu IAIN Kediri, itu kan berukut-berukut. Tapi kan kemudian praktek kekerasan seksualnya terjadi kan. Ada apa? Kenapa? Aku tidak tahu, tetapi kan kalau mau di riset itu kan bahwa tidak seperti itu. Maksudnya begini, pakaian itu tidak berbanding lurus dengan cara pandang paradigma yang benar. Di Ciputra itu terbuka. Pak, aku waktu itu pernah juga ada yang pakai katokan sakmini kan ya. Katokan sakmini ya mahasiswaku gitu. Putih, cantik, seksi kayak gitu. Gak ono Nur sing ngene nyuwit-nyuwiti Nur. Kenapa kok enggak seperti itu? Karena memang rasa setiap orang terutama yang laki-laki itu adalah they are educated to respect. Yes. Kayak gitu. Jadi mereka dididik untuk respect terhadap pilihan orang. Nah, di kita mungkin di dalam banyak tradisi di lingkungan Islam itu laki-lakinya tidak dididik untuk respect. Karena apa? Karena sistem cara melindungi perempuan itu menggunakan sistem yang negatif. Sistem negatif dalam ketubuhan itu sendiri. Kayak gitu. Harusnya sih ya perempuan diminta untuk confident, laki-laki diminta untuk respect, untuk lebih menghargai ya tubuh si perempuan. Kalau sejauh ini sebentar Mas. Kalau sejauh ini bagaimana sih dari pemerintah atau dari kementerian untuk kan sudah ada kasus nih. Apa sih langkah-langkah yang sudah dilakukan? Kemarin itu kan kayak Permendikbud ya. Harusnya sih undang-undang tindak pidana kekerasan kekerasan seksual itu segera di TPKS ya. Belum ya. Tapi Pak Jokowi melalui Pak Nadiem juga sudah sangat progresif ya. Kemarin jadi di kampus-kampus itu sudah mulai ada semacam task force dan lain sebagainya. Tinggal ini kan misalkan kalau itu jadi di pesantren, terjadi di lingkungan gereja. Harusnya tapi itu juga masih pro kontra ya. Harusnya ditutup aja ya ini ya. Nggak tahu ya, kalau gereja-gereja yang terindikasi kayak gitu ya harusnya pendeta-pendetanya nggak diganti diem. lah. Iya, pendetanya nggak diem. Jaringan pendeta kan nggak diem gitu kan. Jaringan kiai nggak diem, harusnya juga ikut kan. Jangan tali rafia tali sepatu itu tadi itu loh. Harus saling mengingatkan, harus saling mengontrol ya. Kalau sejauh ini tindakannya nggak ada ya kayak di pesantren ya kalau pelakunya. Kalau di gereja gimana nih? Kalau di gereja? Ya hanya otoritas yang lebih tinggi aja. Tapi itu pun ya memberikan semacam pada pelakunya. Ada sih, tapi selama ini yang aku tahu ya, itu rasanya ringan banget gitu. Nggak sebanding sama kerusakan apa yang dia lakukan ke korban-korban. Itu traumatis banget loh. Sangat itu. Iya, dari apalagi udah lama ya Mbak ya, baru terungkap ya. Oke, cukup sampai di sini kayaknya. Ngobrolnya bisa lama ini nanti. Sekali kita ngomong soal institusi agama ya dan kekerasan seksual yang tentu itu masih menjadi PR panjang yang nggak hanya kita nunggu pemerintah tapi juga tokoh agama apapun untuk lebih ikut memonitor ikut mengontrol supaya kita semuanya itu terhindar ya atau kasus-kasus kekerasan seksual itu stop sampai di sini paling nggak gitu ya. Yang sudah ada harus segera diselesaikan, harus segera diungkap, diinvestigasi dan diberikan hukum yang setimpal. Jangan sampai kayak yang di sini sudah berapa tahun itu 2 tahun lebih. 2019 sampai sekarang yang di pelosok masih adem ayem. Udah itu. Semoga kepolisian juga dengan sigap, dengan berani untuk mengungkap kasus-kasus kekerasan seksual yang ada di institusi agama. Terima kasih Mbak Nina atas waktunya ngobrol bersama. Terima kasih. Next time kita akan ngobrol dengan isu-isu lain mungkin yang lebih menarik. Dan untuk teman-teman KR53 yang ada di rumah, terima kasih juga dan Anda bisa menyimak kalau tadi belum sempat nyimak dari awal
bisa simak di Facebook KR53 Broadcast ataupun di YouTube. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Thank you. Terima kasih.